Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Baiklah, salam semuanya. Seperti yang kita sudah lihat di video tadi, bagaimana video kali ini kita akan membahas tentang video yang lagi viral saat ini, yaitu video Dr. Erastus Sabdono tentang doktrinnya yang kontroversi atau kontras dengan doktrin kekristenan yang sejati. Nah, saat ini saya sedang berada di Lembang, daerah Bandung, Bandung Atas. Ada banyak yang bertanya kepada saya untuk saya tanggapi video dari Dr. Erastus ini. Dan memang saya membuat skripsi saya dengan judul Studi Eksposisi Kealahan Yesus Kristus dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Dan tokoh yang menjadi kontroversi di situ, salah satunya tokohnya saya ambil, tokoh di abad 21 ini, yang bagi saya pribadi tokoh ini adalah tokoh yang memiliki paham bidat di zaman bapak-bapak gereja. Dan di zaman bapak-bapak gereja, pemahaman atau paham seperti itu sudah diklaim dan sudah dikatakan sebagai bidat oleh bapak-bapak gereja. Dan paham itu dianut oleh tokoh modern ini, di tokoh di abad 21 ini, yaitu Erastus Sabdono. Saya ketika mengambil judul tentang itu dan mengangkat tokoh dari Dr. Erastus ini, saya membeli banyak buku Dr. Erastus ini, buku Kristologi, buku Tritunggal, dan lain sebagainya. Nah, bahkan saya pun membeli buku yang ditulis oleh Pangeran Manurung, ya, di mana dia membedah tentang Theos dan Logos. Dia membedah makalah atau tesis dari Erastus ini. Nah, di sana ternyata memang hampir keseluruhan dari doktrin Dr. Erastus ini, dia mau berkata bahwa Yesus bukan Allah. Dan baru kali ini video yang lagi viral di mana Pak Erastus Sabdono dia mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Perlu kita tegaskan di sini sebagai apologet Kristen, maka seluruh Alkitab membicarakan tentang peranan yang menjurus kepada satu oknum, yaitu peranan Yesus Kristus, dalam hal ini penebus. Nah, seorang penebus berarti dia adalah juru selamat. Nah, di sini saya tidak mau terlalu membahas tentang apa yang dianut oleh Dr. Erastus atau paham apa yang dia anut saat ini, karena sudah jelas di dalam bukunya pun saya mengoleksi bukunya dan saya mempelajari apa yang menjadi pemahaman dari Dr. Erastus ini. Dan saya mengatakan di dalam skripsi saya, kesimpulan saya mau berkata menurut Erastus Sabdono bahwa Erastus Sabdono dia mengurangi tensis Yunani, yang sebenarnya tensis itu mengakar kuat untuk mengatakan bahwa Yesus tetap Allah, tidak pernah hilang dari kealahannya, konstan. Nah, lalu saat ini saya akan membahas tentang doktrin soteriologi. Nanti teman-teman yang bisa menilai Erastus ini akan kemana nantinya.
Syarat di dalam kekristenan untuk mengecap yang namanya keselamatan atau masuk ke dalam sorga, masuk bersama Kristus, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Bukan sama seperti orang PL yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus dan mereka hanya mengatakan bahwa percaya kepada Allah. Namun di zaman perjanjian baru harus tahu yang namanya spesifikasi oknum dengan percaya kita. Artinya bahwa ketika kita menggunakan kepercayaan kita, maka harus spesifik menjurus kepada oknum siapa yang kita percaya. Dan di dalam perjanjian baru, Yohanes 3:16 dan kitab Roma berkata bahwa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan selamat. Itulah formulasi yang benar. Pisteon eis, percaya dan mempercayakan. Dalam istilah bahasa Yunani artinya, ya. Jadi syarat untuk orang mengecap sorga, mengecap keselamatan itu yaitu formulasinya percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya bahwa di luar itu tidak pernah satupun orang sampai kepada sorga. Dan di kitab yang lain pernah kita membaca Alkitab, yaitu menghujat roh, dosa yang tidak pernah diampuni, yaitu dosa menghujat roh. Dosa menghujat roh di situ artinya bahwa seseorang percaya kepada Yesus Kristus atas gerakan dari Roh Kudus. Artinya bahwa dosa menghujat roh yaitu dosa yang mengatakan bahwa dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah dan Juru Selamat. Itu dosa menghujat roh. Dan paham-paham yang seperti itu adalah paham-paham yang menjurus kepada penghujatan terhadap Roh Kudus itu, yang mau berkata bahwa dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dosa menghujat roh. Dalam hal ini saya mau katakan kepada kita bahwa soteriologi kekristenan yaitu mutlak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Merekalah yang akan mengecap sorga itu. Merekalah yang akan masuk bersama dengan Dia, menikmati keindahan, kemuliaan sorga itu. Jadi saya tidak mau perpanjang kata, saya hanya mau mengupas tentang soteriologi dalam hal ini. Nanti teman-teman yang mendengar, teman-teman yang melihat, dan teman-teman bisa menilainya. Bukan saya mau menghakimi. Ada orang yang berkata bahwa menghakimi, tidak boleh menghakimi. Soalnya perihal keselamatan itu urusan Tuhan. Saya tahu itu urusan Tuhan. Saya tahu itu urusan Allah. Bukan menghakimi. Karena Yesus sudah memberikan syaratnya. Artinya bahwa syarat untuk selamat yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di luar itu berarti tidak selamat. Artinya bahwa kita mengatakan seperti itu, saya mengatakan seperti itu bukan menghakimi, tapi logikal, berdasarkan konteks, berdasarkan teks Alkitab yang Yesus berikan. Itu pemahaman logika. Jadi saya hanya mau mengupas tentang soteriologi, biarlah penonton, teman-teman yang menonton, yang mendengar video ini bisa mengambil kesimpulan bahwa benar-benar jantung kekristenan itu adalah Kristus. Kalau tidak mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tingkah langkah kita tidak akan benar. Ya, sebab apa? Kristuslah yang menjadi sentralitas kekristenan. Thank you, God bless. Kiranya bermanfaat untuk kita semua, dan siapapun yang mendengar video ini, harap ketika keluar dari jalur Kristus, kembali kepada Kristus dan
mulailah bertekuk lutut, takluk di bawah kekuasaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.